Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musmaulana dengan NIM 231220699 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Nah, saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Nah, ini untuk memenuhi tugas kedua yang diberikan oleh Ibu Mardiawati. Langsung saja kita di sini akan membahas tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, pasal yang pertama yang akan kita bahas yaitu pasal 27 ayat 1 sampai 4. Ya, nah, di sini sudah ada saya buat ayat satunya. Dia membahas tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ternyata pidananya itu terdapat pada pasal 45 ayat 1 sampai 4. Nah, ini untuk pidananya penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1. Ini nominalnya. Nah, adapun contoh kasusnya itu penyebaran konten pornografi. Seseorang yang mengunggah atau membagikan video atau foto yang bermuatan seksual dan pornografi ke media sosial atau grup tanpa hak. Nah, adapun pada ayat kedua itu memuat tentang perjudiannya, yang di sini pidananya itu maksimal 6 tahun dan contoh kasusnya itu seperti judi online. Nah, yang ketiga ada muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, delik aduan. Nah, dengan pidananya itu maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Nah, contoh kasusnya itu kritik warga negara. Nah, yang dimana seseorang warga ini mengunggah kritik keras di media sosial dianggap menghina kehormatan atau nama baik baik pejabat publik atau perusahaan, sehingga dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Nah, pada ayat yang keempat yaitu muatan pemerasan dan atau pengancaman, yang pidananya yaitu penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, untuk contoh kasusnya itu kasus sextortion atau cyber extortion. Seseorang ini mengancam akan menyebarkan foto atau informasi pribadi rahasia korban internet jika tidak menyerahkan sejumlah uang melakukan perbuatan tertentu. Itu contoh pada pasal 4-nya. Nah, lanjut untuk pasal 28 ayat 1 sampai 2. Nah, di sini dia membahas tentang berita bohong pada ayat 1 yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Hukuman penjaranya itu maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Nah, kasus contohnya yaitu kasus penipuan online, penyebaran informasi palsu tentang promosi produk ataupun investasi fiktif yang merugikan banyak konsumen yang bertransaksi secara elektronik. Nah, adapun yang kedua yaitu informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Jadi informasi ini lebih mengarah ke provokatornya. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu ujaran kebencian atau sarah. Seseorang membuat unggahan atau komentar provokatif di media sosial yang isinya menghasut dan menyebarkan kebencian terhadap suatu etnis atau kelompok agama. Nah, ini tidak boleh. Termasuk pasal 28 ayat 2. Nah, kita lanjut pada untuk pasal 29. Nah, pada pasal 29 ini dia mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Nah, pidananya ini adalah 4 tahun dan maksimal dendanya itu 750 juta. Nah, seperti kasus kita diteror secara online atau pengancaman. Nah, seseorang mengirimkan pesan secara berulang melalui aplikasi chat atau email kepada individu tertentu yang berisi ancaman untuk melukai atau merusak properti sehingga menimbulkan rasa takut. Ini termasuk ke dalam contoh pasal 29. Nah, lanjut untuk pasal selanjutnya itu ada pasal 30 sampai 37. Nah, pada pasal 30
itu menyangkut tentang akses ilegalnya. Dia akses ilegal atau unauthorized. Nah, seperti kasus hacking perusahaan. Seseorang meretas situs web atau meretas suatu perusahaan, server perusahaan untuk mengambil basis data pelanggan dan merusak database tersebut. Nah, itu termasuk pada pasal 30. Nah, adapun pasal 31 yaitu interupsi ilegal atau illegal interruption yang melakukan penyadapan atau perekaman secara ilegal terhadap transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Contoh kasusnya seperti kasus penyadapan komunikasi menggunakan alat atau program khusus untuk menyadap pembicaraan telepon atau komunikasi chat orang lain tanpa izin. Itu termasuk dalam pasal 31. Nah, adapun kepada pasal ke-32 yaitu gangguan data interference, mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan data elektronik milik orang lain atau mengubah sistem elektronik yang tidak berfungsi. Misalnya serangan DOS atau DDoS. Nah, contohnya itu seperti kita kasus virus atau malware menyebabkan program itu berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menghapus berkas-berkas di komputer korban. Nah, ini contoh kasus untuk pasal ke-32. Nah, pada pasal ke-33 yaitu gangguan sistem interference, ya, melakukan perbuatan yang apapun yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Nah, contohnya kasus bombing email, mengirimkan email dalam jumlah besar sehingga terus-menerus ke suatu sistem sehingga server sistem tersebut down atau mengalami gangguan. Ini termasuk contoh pada pasal 33. Nah, pada pasal 34 itu adalah penyediaan perangkat keras atau perangkat lunak untuk kejahatan cyber, yaitu membuat, mau dia menjual, menyediakan, mengimpor, ataupun memiliki perangkat yang dirancang khusus untuk melakukan kejahatan seperti di pasal 30, 31, dan 32. Nah, contohnya itu kasus penjualan hacking tool, merupakan software atau panduan yang secara eksplisit dibuat untuk ditujukan untuk melakukan phishing, cracking, ataupun serangan DDoS. Nah, itu termasuk pada pasal 34. Nah, adapun pasal 35 yaitu pemalsuan informasi elektronik, yaitu memanipulasi data sehingga informasi elektronik atau dokumen itu elektronik itu seolah-olah otentik. Nah, contohnya seperti kasus pemalsuan bukti transfer, ya, mengubah atau memanipulasi screenshot bukti transfer bank untuk menipu penjual online-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 35, pemalsuan informasi elektronik. Nah, dia masih masuk menyangkut ke 35. Oh, salah. Ini ada kesalahan yang saya buat. Kita masuk ke 36 yaitu pembuatan pasal 27 sampai pasal 35 yang mengakibatkan kerugian materi bagi orang lain. Pemberatan pidana yaitu pasal 37. Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Kasus pencemaran nama baik dengan kerugian besar. Nah, kasus pada pasal 27 ayat 3 yang terbukti menyebabkan perusahaan ini mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan kerugian finansial. Nah, ini contoh untuk kasus pada pasal 36-nya. Nah, adapun pada pasal 37 yaitu pasal terakhirnya, tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi dia mencakup luar wilayah Indonesianya, seperti perbuatan terlarang yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi berdampak pada sistem elektronik yang berada di Indonesia. Contohnya kasus hacking lintas negara, warga negara asing meretas sistem elektronik milik lembaga pemerintah Indonesia meskipun pelaku berada di luar negeri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai pasal-pasal mulai dari pasal 27, pasal 28, pasal 29 maupun pasal 30 sampai 37.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.